ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأخواتي في الدين، أعزكم الله. Para pemirsa sekalian, terutama pemirsa Puldapi TV. Kita pada sore hari ini ingin masuk kepada majelis yang ke-9, yaitu adab tilawatil Quran. Bagaimana adab kita saat membaca Al-Quran. Hal ini penting sekali untuk dibahas, mengingat bahwa di bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim. Kita mesti benar-benar dalam keadaan yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Sehingga lahirlah di batin kita sebuah keyakinan tentang wajibnya memuliakan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran. Ini titik tolak penting agar seseorang itu tidak sembrono, tidak asal-asalan, tidak seenaknya terhadap Al-Quran, karena dimulai dengan keyakinan bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah, bukan kitab biasa, bukan buku tulisan manusia biasa. Maka di saat seseorang itu telah meyakini kemuliaan Al-Quran karena dia itu adalah firman Allah, mulailah dia menyiapkan dirinya. Di saat membaca Al-Quran, maka mestilah dia dalam kondisi terbaik, dalam keadaan benar-benar siap membaca Al-Quran. Maka hal yang bersifat fisik pertama kali harus diperhatikan adalah masalah wudhu. Di saat seseorang itu akan membaca Al-Quran, maka membaca Al-Quran ada dua macam. Membaca dari mushaf, dari kitab. Yang kedua adalah membaca dari hafalan. Dua hal yang berbeda. Di saat ada kaitannya dengan kitab Al-Quran, maka untuk memegang Al-Quran adalah wajib hukumnya dalam keadaan berwudu. Hal ini termaktub di dalam hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda, "La yamassul Qur'ana illa tahir." Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang tahir, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, siap untuk beribadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, Ad-Daruqutni, Malik, At-Tabrani, Al-Alkai, Al-Juzaqani, Al-Aini, dan Al-Haythami.
Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami' dengan nomor 7780. Sehingga dengan berpegang kepada hadis ini, terbitkanlah sebuah keyakinan bahwa memegang Al-Quran itu haruslah dalam keadaan berwudu. Ini dikaitkan dengan kitab, mushaf. Tapi bagaimana kalau seseorang itu ingin membaca tapi tidak dari kitab, dari hafalannya. Dia ingin mengulang hafalannya. Nah, untuk itu, di saat seseorang itu ingin membaca Al-Quran dari hafalannya, hukumnya mustahab. Sangatlah disukai kalau dia dalam keadaan berwudu. Tapi tidak wajib hukumnya. Dengan istilah orang awam, sunnah hukumnya. Maka setelah seseorang itu mengerti dua macam cara membaca Al-Quran, maka ada posisi yang lain yang juga kita perlu mengerti. Bagaimana kalau seseorang itu dalam keadaan haid atau dalam keadaan junub, dia memiliki kewajiban untuk mandi. Nah, dalam posisi seperti ini, di saat seseorang itu tidaklah terpaksa untuk membaca Al-Quran, maka hendaknya dia meninggalkan Al-Quran, baik Al-Quran itu berupa mushaf atau hafalan yang ada di dalam jiwa. Sehingga pilihannya adalah hindari Al-Quran sampai benar-benar telah mandi, telah bersih dari haid, dari nifas dan sejenisnya. Kemudian kita perhatikan bahwa berbicara tentang keharusan menghindari Al-Quran di saat dalam keadaan junub, dalilnya adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan junub, di mana beliau itu tidak akan membaca Al-Quran dalam keadaan junub kecuali beliau itu mandi. Jadi kita lihat ini perbuatan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita, sebagai contoh buat kita bahwa beliau itu menghindar dari membaca Al-Quran dalam keadaan junub sampai beliau itu mandi. Kemudian bagaimana di saat seseorang secara fisik sudah siap untuk membaca Al-Quran? Maka dia mulai dengan beradab, dia duduk atau di posisi yang lain. Maka hal pertama sebelum dia memulai membaca Al-Quran adalah beristi'adzah. Mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ini diperintahkan di dalam Al-Quranul Karim pada surat An-Nahl ayat 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan jika engkau membaca Al-Quran, maka hendaknya engkau beristi'adzah, meminta perlindungan diri kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kapan dilakukan membaca al-isti'adzah itu? Jawabnya adalah setiap akan memulai bacaan Al-Quran. Adapun setelah dia itu di tengah-tengah baca Al-Quran, maka sudah tidak ada lagi kewajiban itu. Karena poin kewajibannya hanya pada saat memulai untuk membaca Al-Quran.
Pertanyaan berikutnya, apa faidahnya? Apa manfaatnya membaca al-isti'adzah? Jawabnya, tardus syaitan. Ingin kita itu terhindar dari syaitan. Terus apa masalahnya? Masalahnya, di saat seseorang membaca Al-Quran, dia itu memiliki kewajiban untuk tadabbur terhadap Al-Quran. Dia ingin memahami makna kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Dan dia ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Namun di saat ternyata dia tidak isti'adzah, ditakutkan syaitan menggoda dia, mengganggu dia, sehingga dia membaca Al-Quran tapi tidak tadabbur. Tidak mampu mengambil makna, mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari Al-Quran karena dia ternyata tidak terbebaskan dari godaan syaitan. Kemudian di saat seseorang itu memulai bacaannya dari awal surat kecuali surat At-Taubah, maka hendaknya dia membaca Al-Basmalah, membaca Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah, di mana surat At-Taubah itu syarat akan kemarahan Allah. Allah Subhanahu wa taala kalau kita membaca surat At-Taubah, maka arah dari surat At-Taubah itu mengarahkan orang untuk bertaubat dari dosa-dosa yang membuat Allah marah ini. Nah, oleh karena itu hanya satu surat ini saja yang kita tidak dianjurkan untuk membaca basmalah pada saat akan memulai membaca surat tersebut. Kemudian, apa hukumnya membaca basmalah di awal setiap surat? Hukumnya adalah mustahab, sesuatu yang disukai, yang istilah pada umumnya sunnah. Kemudian berikutnya, pada saat membaca Al-Quran, hendaknya kita membacanya dengan tartil. Apa makna daripada at-tartil itu? Maknanya adalah at-ta'anni fit tilawati wa 'adamus sur'ati wa i'ta'ul hurufi haqqaha min at-tajwidi hasba istita'atihi. Yang dimaksud dengan at-tartil adalah at-ta'anni, seseorang membaca dengan kecepatan yang cukup, sedang, tidak cepat. Jadi dia menghindar dari membaca dengan sard, karena lawannya tartil adalah as-sard, di mana membaca dengan cepatnya. Wa i'ta'ul huruf, dan dia berikan hak dari setiap huruf sesuai dengan pelajaran tajwid, sehingga setiap huruf dia harus mendapatkan porsi yang cukup sebagai haknya. Panjangnya berapa? Misalnya 1 harokat berarti 1 harokat, 2 harokat dia 2 harokat, 4 harokat atau 6 dan seterusnya. Kemudian ini posisi haruslah qalqalah, maka dia qalqalahkan. Hak huruf itu diberikan, sehingga kita tidak melakukan lahan. Kita menyimpangkan bacaan Al-Quran itu, sehingga kita terjerumus dalam kesalahan dalam membaca yang disebut dengan lahan. Lahan itu adalah membaca yang bertentangan dengan bacaan itu seharusnya, sehingga seseorang itu tidak memberikan hak dari setiap huruf. Yang semestinya dipanjangkan, dipendekkan. Yang semestinya diqalqalahkan dan biasa saja. Kemudian yang semestinya difathahkan, dikasrahkan. Yang semestinya dikasrahkan, didhammahkan, dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang keluar dari ketentuan tartil.
bacaan sesuai dengan tartil itu adalah bacaan yang paling mudah. Karena di saat seseorang itu ingin lebih daripada tartil, maka disebutlah model bacaan yang lain, yaitu at-tajwid, di mana seseorang mengenyangkan setiap huruf, memuaskan setiap huruf dengan sepuas-puasnya, sehingga alunan lagunya pun membutuhkan nafas yang kuat dan seterusnya. Maka tentu saja dalam posisi umum tidak dituntut seseorang itu membaca dengan seperti itu. Cukuplah kita membaca dengan tartil. Kemudian kita pun dilarang dari melakukan bacaan Al-Quran seperti membaca puisi, membaca syair, di mana kita membacanya dengan cara yang cepat atau dengan cara yang tidak sesuai dengan tajwid Al-Quran, maka itu pun tidak dianjurkan. Kita perhatikan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ja'a rajulun ila Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Datang seseorang kepada sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqala, qara'tul mufassala al-lailata fi raka'ah. Katanya, aku ini telah membaca surat yang panjang dalam satu malam, satu rakaat. Jadi satu rakaat telah menghabiskan satu surat yang panjang di suatu malam. Artinya di malam itu saja. Faqala hadza kahadzi syi'ri. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, ini serupa dengan cara membaca syair. Membaca syair dengan dilagukan dengan cepatnya. Kalimat-kalimat itu dibaca dengan sangat cepat. Nah, itu tidak dianjurkan. Kemudian kita perhatikan pula pada hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Mandah, Al-Haythami, At-Tabrani dan selainnya. Dan para perawi hadis ini adalah terhitung para perawi hadis yang sahih. Kita perhatikan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bercerita. Katanya, laqad ishtu burhatam min dahri. Aku telah pernah hidup di suatu zaman dari umurku. Wa inna ahadana yu'tal imana qabla al-Qur'an. Setiap orang dari kami telah mendapatkan iman sebelum mendapatkan Al-Quran. Jadi kita lihat ini sebuah catatan penting bahwa hendaknya kita itu telah beriman baru membaca Al-Quran. Sehingga kita akan mampu memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Di saat seseorang itu ternyata belum meyakini dengan keyakinan yang semestinya terhadap Allah, terhadap firman Allah, kemudian mulai dia membaca Al-Quran, maka hambar bacaannya terhadap Al-Quran. Karena dia tidak mampu memuliakannya dan tidak mampu mengagungkannya. Dia menganggapnya seperti kitab biasa. Wa tanzilu suratu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fanata'allamu halalaha wa haramaha wa ma yanbaghi an naqifa 'indahu minha kama ta'allamuna antumul Qur'ana. Sesungguhnya surat dari Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun mempelajari darinya
apa yang membicarakan tentang halal, apa yang membicarakan tentang haram, dan posisi mana yang kita harus terhenti dan tidak melanjutkan suatu perbuatan. Seperti halnya kalian membaca Al-Quran pada saat ini. Thumma laqad ra'aitu rijalan yu'ta ahaduhum al-Qur'ana qabla al-iman. Kemudian aku telah melihat orang-orang yang telah mendapatkan Al-Quran sebelum dia itu mendapatkan iman. Fayaqra'u ma baina fatihatil kitabi ila khatimatihi ma yadri ma amiruhu wa ma zajiruhu. Ternyata dia itu membaca dari mulai surat Al-Fatihah sampai dengan akhir khatimat dari Al-Quran. Ternyata dia tidak menangkap apa-apa yang menjadi sesuatu yang diperintahkan oleh Al-Quran dan sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran. Wa ma yanbaghi an yaqifa 'indahu minhu, dan dia pun tidak mendapatkan pelajaran di posisi mana dia harus berhenti untuk mengambil pelajaran, mengambil makna, mengambil hikmah, bertadabbur terhadap Al-Quran. Wa yansuru nasrad daqal, dan dia membaca seperti membaca puisi, seperti layaknya orang yang sedang memilah-milah korma yang jelek-jelek. Dengan cepatnya dia lakukan itu semua. Maka hal ini tidak dianjurkan. Karena kewajiban seseorang saat membaca Al-Quran adalah memuliakan firman Allah, mengagungkannya, mengambil pelajarannya, memperhatikan maknanya, kemudian melaksanakan kandungannya. Hal ini tentunya tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang sembrono atau asal-asalan. Kita lihat bahwa di antara adab saat membaca Al-Quran, hendaknya dia menggunakan lagu yang indah, lagu yang bagus, yang dia mampu, semampu dia. Dia usahakan untuk memberikan kepada Al-Quran suara yang terbaik yang dia miliki. Hal ini dikarenakan membaca Al-Quran dengan suara yang bagus akan membuat orang itu senang mendengarnya dan bisa menikmati apa yang dia dengar. Ini suatu anjuran yang benar-benar termaktub di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kita perhatikan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma adzinallahu li syai'in ma adzina lin nabiyyi ayyataghanna bil Qur'an." Tidaklah Allah mengizinkan terhadap sesuatu seperti apa yang diizinkan kepada Nabi, yaitu bernyanyi dengan Al-Quran. Ayyataghanna bil Quran. Yataghanna itu berasal dari kata ghina, di mana ghina itu artinya lagu. Jadi kita menjadikan Al-Quran itu kita nyanyikan. Tentunya tidaklah dengan cara yang berlebih-lebihan. Kita benar-benar memberikan hak-hak dari setiap huruf sesuai dengan kemestiannya, sesuai dengan ilmu tajwid. Sehingga jangan sampai kita keluar kepada lahan, sesuatu yang tidak semestinya dipanjangkan berlebihan.
Sesuatu yang harusnya dipendekkan ternyata dipanjangkan. Hal yang demikian tentunya sudah keluar dari nyanyian yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita melihat bahwa menyanyikan Al-Quran itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Kemudian kita perhatikan bagaimana menjaharkan bacaan Al-Quran. Di saat kita ingin membaca Al-Quran dengan suara, maka hendaknya memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar. Jangan sampai kitab yang suci, kitab yang mulia dan agung ini justru jadi pengganggu terhadap orang lain. Nah, di sini terjadi fungsi yang terbalik. Kita memancing orang untuk marah. Kita memancing orang untuk terganggu dengan kitab yang suci, kitab yang mulia dan agung. Nah, ini kita telah berbuat sesuatu yang disebut dengan fitnah. Jangan sampai kita justru sedang berbuat dosa padahal sedang membaca Al-Quran. Maka kita lihat orang di sekitar kita. Adakah orang yang sedang tidur? Jangan sampai ada orang yang sedang beristirahat, orang yang sakit membutuhkan ketenangan, kita ganggu dengan bacaan Al-Quran. Atau adakah pembaca Al-Quran lain selain diri kita? Nah, kita sedang bersaing bacaan. Di sana sedang baca, kita bersaut-sautan. Tidak ada orang yang mengambil manfaat. Karena yang ini sedang mengganggu yang itu sedang mengganggu yang ini. Sehingga kedua-duanya saling mengganggu. Kemudian berikutnya lagi, adakah orang sholat di sana? Jangan sampai ada orang beribadah, sholat, kita ganggu dengan bacaan Al-Quran. Maka kita tidak sedang berbuat kebaikan. Kenapa? Kita sedang merusak. Kita sedang mengganggu orang yang sedang beribadah kepada Allah. Yang semestinya orang beribadah kepada Allah itu kita dukung, kita bantu, kita lindungi, kita jaga. Kok malah kita yang berbuat kesalahan. Mengganggu orang yang sedang beribadah. Kemudian, di saat seseorang itu telah mendapati dirinya tidak mengganggu siapapun, maka mulailah memperhatikan bahwa jahar atau membuat suara kita itu keluar, terdengar oleh orang lain, itu ukurannya pun harus secukupnya. Jangan berlebih-lebihan. Maka ukuran yang paling pas adalah seseorang membaca, telinganya mendengarnya. Dia batasi dirinya dengan telinganya. Tidak berlebih-lebihan untuk didengar oleh orang yang jauh, tidak. Tapi cukuplah saya mendengarkan bacaan saya. Nah, ini ukuran jahar yang secukupnya. Sehingga dia tidak sedang mengganggu orang lain dengan kegiatan yang lain. Kemudian, di antara kesalahan yang biasa terjadi di masyarakat adalah mengumandangkan bacaan Al-Quran dengan menggunakan pengeras suara. Entah itu dari menara masjid atau dari posisi-posisi yang lain. Sehingga orang-orang pun di rumah-rumah mereka terganggu dengan bacaan Al-Quran. Orang yang sedang berada di pasar pun terganggu dengan bacaan Al-Quran. Orang-orang yang ada di dalam masjid pun terganggu dengan bacaan Al-Quran. Maka ini pun tidak disyariatkan. Karena kita sedang melakukan apa? Apa manfaat yang sedang kita dapati dengan cara yang seperti itu? Apakah kita itu sedang memuliakan dan mengagungkan Al-Quran? Ternyata tidak. Justru ada orang yang terganggu dengan apa yang kita lakukan. Kemudian kita inginnya berbuat baik.
dengan membaca Al-Quran, kita sedang memuliakan Al-Quran dan kita ingin dapat pahala. Tapi yang terjadi, kita justru dapat dosa karena mengganggu orang. Kemudian, hal yang lain terkait dengan adab kita saat membaca Al-Quran. Bahwa di saat kita itu membaca Al-Quranul Karim, kita ini adalah orang yang sedang berzikir, orang yang sedang berdoa, orang yang sedang berkomunikasi dengan Allah. Hal ini kita dapati pelajarannya dari sebuah hadis yang disebut sebagai hadithul bayadhi, diriwayatkan oleh Ahmad, di mana disebutkan bahwa suatu saat Rasulullah SAW keluar dan menemui para sahabatnya. Mereka adalah orang-orang yang saat itu sedang sholat di malam hari. Namun mereka menjaharkan bacaan mereka saat sholat di malam itu. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, kullukum yunaji rabbahu, fala yajharu ba'dukum ala ba'din. Semua kalian adalah orang yang sedang memanggil Tuhannya, berbicara dengan Tuhannya, ingin didengar oleh Tuhannya. Maka hendaknya jangan mengeraskan suara dengan bersaing satu dengan yang lain di antara kalian. Jadi kita lihat Rasulullah SAW justru melarang orang membaca Al-Quran dan saling mengganggu. Nah, mereka sedang sholat tapi saling mengganggu satu dengan yang lain. Ini sedang sholat, yang satu lagi sedang sholat, masing-masing sedang membaca Al-Quran saat sholat. Kemudian kita pun melihat lagi adab yang lain saat membaca Al-Quranul Karim. Kewajiban kita untuk menjauhi lahan, di mana lahan itu dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan di sini. Al-lahnul ladzi yukhillu bil qiraati. Lahan yang dilarang adalah lahan yang merusak bacaan Al-Quran. Di antaranya adalah nasbil marfu' yang semestinya bersuara dhammah tapi dibaca dengan fathah. Atau raf'il mansub, atau yang semestinya dibaca dengan fathah dibaca dengan dhammah. Au jarril marfu', atau yang semestinya dibaca dengan dhammah dibaca dengan kasrah. Atau yang lainnya yang membuat hak dari huruf-huruf Al-Quran itu tidak diberikan sebagaimana mestinya. Ini adalah salah satu lahan yang harus dihindari saat membaca Al-Quran. Kemudian hal yang lain terkait dengan adab saat membaca Al-Quran adalah tadabbur dan ta'athur. Di mana tadabbur adalah memperhatikan. Jadi sambil membaca Al-Quran, sambil memperhatikan maknanya. Kemudian at-ta'athur bima'anihi. Hendaknya seseorang terpengaruh oleh Al-Quran. Dia benar-benar mendapatkan rasa dari apa yang dibacanya. Bahwa Al-Quran sedang marah, maka dia ingin menjadi orang yang terlindungi dari kemarahan itu. Al-Quran sedang menebarkan kasih sayang, maka dia berharap kasih sayang yang sedang dijanjikan oleh Al-Quran itu. Kemudian al-itti'abu bimawa'idhihi.
mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat yang dikandung di dalam Al-Quran. Wattafakkuru fih, berfikir, siapa saya di hadapan Al-Quran ini. Nah, jangan sampai kita membaca Al-Quran, Al-Quran melarang suatu perbuatan, tapi kita terus melanjutkannya. Tidak terhenti dari melakukannya. Kemudian, jangan sampai seseorang itu terburu-buru dalam membaca Al-Quran, sehingga mengejar khatam. Ingin khatam sekian kali, dan seterusnya. Namun ternyata tidak mendapatkan pelajaran apa-apa dari Al-Quran. Ini pun keluar dari kemestiannya. Yang semestinya dia itu mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran, tapi ternyata tidak mendapatkan manfaat. Yang semestinya dia itu terpengaruh oleh Al-Quran, ternyata dia tidak terpengaruh oleh Al-Quran. Maka hal ini bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Kita membaca pada surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu tadabbur terhadap Al-Quran, atau memang jiwa mereka itu telah tertutup sehingga tidak merasa perlu, tidak mampu bahkan untuk memahami Al-Quran. Kita lihat di hadapan Al-Quran ada orang-orang awam, ada para ulama. Di mana Al-Quran secara umum kandungannya terpahami oleh orang awam sekalipun. Di mana secara umum bahwa Al-Quran itu mengandung hal-hal yang jelas. Ini jelas wajibnya, ini jelas haramnya, dan seterusnya. Kita lihat di dalam Al-Quran ada penyebutan api neraka. Orang awam pun mengerti itu. Di dalam Al-Quran ada penyebutan surga. Orang awam pun mengerti itu. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang azab, tentang kenikmatan. Maka orang awam pun mengerti hal itu. Al-Quran mengharamkan riba, mengharamkan zina, mengharamkan dusta, mengharamkan tipu daya, mengharamkan daging bangkai dan sebagainya. Orang awam pun mengerti itu. Ini semua ada di dalam Al-Quran. Dan dengan mudah orang awam pun mengerti kandungan Al-Quran, hal-hal yang bersifat global tadi. Begitu pula contoh yang lain adalah tentang wajibnya sholat, wajibnya berzakat, wajibnya berpuasa Ramadan, kemudian wajibnya haji bagi orang yang mampu. Ini semua adalah hal-hal yang jelas untuk umumnya muslimin. Terutama sekali orang-orang yang mampu berbahasa Arab. Nah, dengan mendengarkan Al-Quran secara langsung, dia mengerti ini kandungan Al-Quran. Sehingga mereka memiliki kewajiban untuk tadabbur sesuai dengan kemampuan dirinya. Berapa kadar kemampuannya untuk memahami Al-Quran, lakukanlah. Sehingga seseorang yang ternyata tidak bisa langsung mendengarkan Al-Quran, dia harus membaca terjemahnya atau membaca tafsirnya berdasarkan bahasa yang dia miliki. Maka lakukanlah. Itu semua adalah jalan untuk bertadabbur dengan Al-Quranul Karim. Kemudian, di hadapan Al-Quran ada hal-hal yang bersifat yakni detail, terperinci. Nah, tentunya tuntutannya adalah para ulama. Mereka lah orang-orang yang memiliki spesialisasi untuk memahami hal-hal yang bersifat terperinci, hal-hal yang bersifat teliti. Mereka lah yang punya kewajiban untuk tadabbur, kemudian tafakkur terhadap Al-Quran dengan ketelitian yang seperti itu. Sehingga Al-Quran itu bermanfaat untuk siapapun.
bermanfaat untuk orang awam, bermanfaat untuk orang yang terpelajar, dan bermanfaat untuk ulama. Maka inilah di antara pelajaran yang bisa kita petik dari kitab Majalis Syahri Ramadan al-Mubarak yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan al-Fauzan terkait dengan adab yang ke-9, berbicara tentang adab tilawatil Quran. Maka kita perhatikan di saat tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.